Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar. Jumpa lagi dengan Pak Saiful dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya, meskipun melalui daring. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian dengarkan dan simak baik-baik penjelasan dari Pak Saiful berikut ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu: pertama, memahami pengertian kelangkaan; yang kedua, memahami faktor penyebab kelangkaan; dan yang ketiga, memahami macam-macam kebutuhan manusia. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud kelangkaan? Yaps, benar. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana jumlah ketersediaan barang dan jasa tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia. Kira-kira apa ya faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Ada yang tahu? Penyebab kelangkaan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama dikarenakan faktor alam, seperti terjadinya bencana alam gunung meletus, tanah longsor, dan banjir bandang. Adanya bencana alam ini sangat mempengaruhi akses manusia dalam menjangkau barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga dapat menyebabkan kelangkaan akan kebutuhan pokok di suatu daerah. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor manusia. Sebagai contoh, manusia melakukan penebangan pohon di hutan secara besar-besaran, tanpa melakukan penanaman kembali. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap berbagai jenis kayu di masa yang akan datang. Kebutuhan pokok. Kalian tahu nggak apa itu pengertian dari kebutuhan pokok? Kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Berdasarkan tingkat kepentingannya, itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, kebutuhan primer; yang kedua, kebutuhan sekunder; dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Mari kita bahas satu persatu agar kalian lebih mudah memahami perbedaannya. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi, karena kebutuhan ini menunjang keberlangsungan hidup seseorang. Contoh dari kebutuhan primer adalah sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan penunjang setelah kebutuhan primer terpenuhi. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan berdampak kepada keberlangsungan hidup seseorang. Contoh dari kebutuhan sekunder adalah handphone bagi seorang pelajar, laptop bagi seorang pekerja kantoran, dan sepeda motor bagi tukang ojek online. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang-barang mewah. Kebutuhan ini biasanya digunakan untuk meningkatkan harga diri seseorang di masyarakat. Kebutuhan tersier bisa dipenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi. Contoh dari kebutuhan ini adalah emas atau perhiasan, mobil mewah, tas bermerek, dan barang-barang bermerek lainnya. Dilihat dari sifatnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Yang pertama, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh manusia untuk kepentingan jiwanya. Apabila kebutuhan rohani seseorang terpenuhi, maka seseorang akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh dari kebutuhan rohani diantaranya kebutuhan agama, rekreasi, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang sifatnya memberi kepuasan pada badan atau diri seseorang. Jadi, kebutuhan jasmani biasanya bersifat materi, misalnya seperti kebutuhan obat bagi orang yang sedang sakit,
dan kebutuhan olahraga untuk orang yang sedang melakukan diet. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kebutuhan manusia menurut sifatnya. Sampai sini kalian sudah paham kan? Oke, kita lanjut membahas materi tentang kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya. Menurut waktu penggunaannya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus secepatnya dipenuhi pada saat sedang dibutuhkan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa jadi akan berakibat terhadap kelangsungan hidup seseorang. Misalnya, obat sangat dibutuhkan bagi seseorang yang sedang sakit. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya bisa ditunda pada masa yang akan datang. Kebutuhan ini biasanya bisa dipersiapkan jauh-jauh hari, misalnya seseorang giat bekerja untuk mendapatkan uang yang nantinya akan digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya di masa yang akan datang. Kemudian kita lanjutkan membahas kebutuhan manusia menurut subjeknya. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan pokok manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada kebutuhan individu, dan yang kedua, ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan perorangan. Biasanya, kebutuhan ini tidak sama antara individu satu dengan individu lainnya. Kebutuhan ini biasanya dirasakan oleh seseorang dan untuk memenuhinya bisa dilakukan secara individu. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang biasanya dirasakan oleh sekelompok orang. Untuk pemenuhan kebutuhannya biasanya dilakukan secara bersama-sama. Misalnya, kebutuhan akan fasilitas tempat beribadah dan kebutuhan akan lapangan olahraga. Pengaruh iptek terhadap kebutuhan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak terhadap kebutuhan manusia. Kalau pada zaman dahulu, manusia untuk mencukupi kebutuhannya, mereka harus bersusah payah terlebih dahulu dan juga memerlukan biaya yang cukup banyak untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya. Sehingga tingkat konsumtif masyarakat terhadap barang dan jasa pada zaman dahulu terbilang cukup rendah. Berbeda dengan saat ini, masyarakat sangat dimudahkan dengan produk-produk hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, untuk mencukupi kebutuhan mereka, masyarakat tinggal memilah dan memilih barang yang diinginkannya melalui HP mereka. Kemudian, mereka tinggal mentransfer uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dan dalam hitungan jam atau hari, barang dan jasa yang mereka pesan sudah bisa sampai ke alamat tujuan. Tentunya, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tergantung kepada setiap individu dalam menggunakannya. Bisa menimbulkan dampak positif dan juga bisa menimbulkan dampak negatif. Agar kalian lebih cepat memahami materi tersebut, mari kita bernyanyi bersama. Dengarkan dan tirukan ya. 1, 2, 3. Kebutuhan manusia itu ada 3. Kebutuhan primer, sekunder, serta tersier. Sandang, pangan, papan, contoh kebutuhan primer. HP, laptop, motor, contoh kebutuhan sekunder. Hey, emas, 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 kebutuhan tersier. Emas, 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 kebutuhan tersier. Untuk tugas IPS pada pertemuan kali ini, silakan kalian membuat peta konsep sekreatif mungkin tentang materi yang sudah Bapak jelaskan hari ini. Kemudian kalau sudah selesai, silakan kalian kirim ke WhatsApp Pak Saiful di bawah ini. Itu tadi penjelasan singkat tentang materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran IPS berikutnya. Tetap semangat,
Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.